Assalamualaikum Pak Januar. Waalaikumsalam, Bu Pak Fitri, Januar, kabar baik, Dama. Alhamdulillah. Pak Januar lagi sibuk nggak nih? Menuju Sarasebu lagi ya sambil ngoreksi-ngoreksi tugas anak aja. Kenapa nih tiba-tiba kebiasaan, Ibu? Ini Apa nih? loh, saya pengen ngobrol. Ada sedikit permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Kumaha, kumaha, kumaha. Gini, kan Bapak tahu ya, di sekolah kita ini kan sekarang sedang meminimalkan apa namanya ya, meminimalkan jumlah sampah yang ada di sekolah ya Pak. Hmm, Kita sudah melarang anak penjaga kantin untuk tidak menyediakan kemasan plastik atau styrofoam gitu. Dan kita udah minta anak-anak membawa juga tumbler dan tempat makan sendiri dari rumah. hmm, Tapi setelah saya amati, ternyata pedagang kantin ini masih banyak yang nakal, Bapak, gitu. Mereka hmm, diam-diam masih ada aja yang menyediakan apa namanya kemasan plastik. Saya harus bagaimana ya, Pak ya? oke. Em, jadi Ibu pengennya pedagang-pedagang itu gimana? Menurut Ibu, pengennya gimana? Ya saya sih pengennya mereka nggak menyediain lagi kemasan plastik ataupun styrofoam supaya Hmm, jumlah sampah di sekolah kita itu berkurang drastis, Pak. Ya, terus posisi Ibu di sekolah eh, dengan pedagang kantin, dengan ngurus sekolah, itu seperti apa tuh? Kan seperti Bapak tahu kalau saya ini kan memang pengurus koperasi yang bertugas mengelola kantin ya Pak ya. Jadi Ya, setiap ya. pedagang kantin yang mau menyewa kiosnya ibaratnya kan melalui saya gitu kan. Tapi kok mereka ibaratnya nggak nurut gitu loh ya sama aturan Hmm. yang dibikin sekolah gitu Pak. Iya, berarti bukan sebenarnya punya peluang ya untuk bisa memberikan pemahaman ya. Berarti hambatannya itu apa aja tuh? Selain tadi Ibu sampaikan dari pedagang kantin, hambatan apa lagi tuh yang menjadi permasalahan ini tetap terus ada, Bu? Nah, saya juga kan menanyakan kan kepada pedagang kantin, kenapa sih masih suka bandel gitu ya? Kenapa nggak Hmm. mau nurut? Nah, mereka bilang kalau saya nggak nyediain kemasan plastik, omsetnya menurun gitu. Jadi Hmm. dia udah ini nih, udah patuh nih. Ngelihat pedagang yang lainnya masih pakai. Jadi anak-anak teh gitu ya, kan anak-anak tuh juga nggak semuanya nurut gitu ya Pak ya. Mereka nggak Hmm. nurut, jadi maksudnya nggak semua anak nurut bawa tumbler dan tempat makan. Jadi yang nggak bawa itu dia menuju kantin yang masih menyediakan. Nah, Hmm. yang Sudah ibaratnya yang dilayani ya, Bu ya? nurut, jadi yang nurun tuh ibaratnya omsetnya jadi menurun gitu. Jadilah mereka, ya jadi masalah ini apa sih nggak menemukan solusi gitu, Pak. Ya, berarti kan masalahnya ada di pedagang, ada di anak-anak, tadi yang nggak nurut gitu. Nah, sejauh ini yang udah Ibu lakukan tuh untuk ke pedagang, ke anak-anak itu yang melakukan hal seperti itu apa sejauh ini yang udah dilakukan Ibu dan pihak sekolah? Yang dilakukan oleh saya dan teman-teman selaku pengurus koperasi gitu ya. Tentu kan sebenarnya ini bukan program pengurus koperasi, Pak, tapi program sekolah ya. Tentu saja Hmm. kita sudah mensosialisasikan, bahkan kami pun sudah Hmm. menyampaikan manfaatnya ke pedagang kantin gitu. Pada dasarnya kan sebenarnya kalau mereka mau nurut gitu ya, anak-anak paling kan lapar sehari 2 hari kalau nggak bawa kemasan, nggak bawa tempat gitu ya Pak. Besok-besok mah pasti mereka bawa kan ya Pak. Nah itu Hmm. keuntungan buat pedagang kantin. Karena kan beli kemasan juga kan mereka sebenarnya harus ngeluarin uang ya Pak. Betul. Ya. Jadi ibaratnya mereka bisa lebih hemat dan keuntungannya bisa lebih besar sebenarnya kalau mereka Hmm. mau diajak bekerja sama. Hmm. Ya. Berarti Ibu udah mulai sosialisasikan ya. Nah, Udah, itu cuman ya kira-kira itu belum berhasil. kira-kira Ibu butuh berapa lama tuh untuk membuat
apa sosialisasi itu bisa berjalan lancar supaya semuanya bisa ikut dengan apa yang disosialisasikan itu butuh berapa lama kira-kira? Ya, mungkin sekitar 1 bulan ya, Pak. Hmm, ketika 1 bulan itu apa Ibu sosialisasikan gitu. Nanti ukuran yang menjadi menurut Ibu program ini berhasil itu apa tuh? Yang menjadi ukuran keberhasilan dari program ini itu ketika kita tidak menemukan kembali di tong sampah sekolah itu Hmm, sampah berupa sampah plastik dan styrofoam, Pak. ya, Jadi ketika tong sampah kita bersih dari sampah plastik dan styrofoam berarti program ini sudah bisa dikatakan berhasil. ya. Nah, untuk mengantisipasinya tuh, kalau nanti ada lagi tuh pedagang-pedagang nakal, murid-murid yang gak bawa tumbler, itu apa yang akan Ibu rencanakan tuh untuk mengantisipasi supaya apa yang jadi kesalahan-kesalahan tadi itu tidak terulang lagi, apa yang menjadi yang akan Ibu antisipasi, cara mengantisipasinya. Hmm. Nah, ini sebenarnya yang masih harus dipikirkan lebih dalam, tapi mungkin ya Pak, kalau misalkan siswa ada yang kedapatan lagi membawa makanan tapi menggunakan kemasan plastik gitu ya Pak ya. Mungkin saya beserta tim dari kesiswaan Hmm. akan apa namanya meminta mereka membawa sampahnya pulang sendiri gitu. Anak-anak kan Hmm. biasanya jijik tuh ya joroknya gak mau gitu loh sama sampah gitu kan. Nah, tapi kita ibaratnya sedikit memaksa mereka untuk membawa sampahnya pulang ke rumah, tapi tidak dibuang di sekolah gitu, Pak. Bagus. Lalu, selain itu saya juga mau ibaratnya kita apa ya namanya ya, meminta para pedagang memberi ketegasan gitu Pak kepada pedagang kantin untuk mau membantu mensukseskan program sekolah ini gitu Pak. Memberi pemahaman yang lebih karena kan mungkin maaf ya bukannya bagaimana gitu. Pedagang kantin di sekolahan kebanyakan juga mereka kurang berpendidikan gitu ya. Jadi mungkin memberi pemahamannya itu nggak cukup sekali 2 kali gitu, tapi harus sering kali gitu, menumbuhkan kesadarannya kepada mereka. Begitu Iya, Pak udah bagus. mungkin. Udah bagus rencana yang yang akan dilakukan ya, dan tadi Ibu juga udah akan mengajak pihak kesiswaan gitu ya untuk juga berpartisipasi dalam program ini. Luar biasa Bu. Jadi semoga apa namanya yang Ibu rencanakan tadi bisa bisa segera dilakukan Bu ya, karena memang yang susah itu menjaga komitmen untuk melaksanakan ini secara konsisten ya Bu. Iya Nah, betul Pak. terus nah tindak lanjutnya Bu setelah Ibu dengan para tadi ya siswaan, kepala sekolah itu tindak lanjutnya dari aduh sampai jadi pusing ya. Udah cukup kali ya sampai di sini terus ada yang ketinggalan nggak? eh Mungkin ya kita tutup dulu ya Pak ya. Terima Oh kasih iya. Pak. Gimana Bu? Bentar sayang. Ya itu Bu, solusi yang mau udah Ibu rencanakan, mengajak teman-teman untuk berkomitmen melaksanakan program mengurangi sampah ini luar biasa. Gimana Bu, eh, rasanya setelah kita ngobrol-ngobrol nih, ada perubahan nggak nih yang dirasakan? Iya, terima kasih Bapak. Saya merasa sedikit tercerahkan gitu ya karena terus terang sebelumnya saya tidak terpikirkan masalah melibatkan eh, seluruh warga sekolah gitu untuk ibaratnya apa ya namanya ya mengajak mereka berkolaborasi mensukseskan program ini gitu. Jadi eh, proses mengingatkan para penyewa kantin itu bukan cuma tugas dan tanggung jawab pengurus koperasi saja, tapi tanggung jawab seluruh warga sekolah karena ini Hmm, program sekolah bukan programnya pengurus kantin. Terima kasih banyak Bapak sudah iya, membuka wawasan. sama Ibu.
Iya, terima Sama-sama. kasih. Ya, Assalamualaikum. bye.